Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, saya Karimah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang stakeholder dan studi kelayakan event. Nah, di Indonesia itu ada 3 organisasi penyelenggara event. Yang pertama adalah Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, yang mana pada event ini bertujuan untuk menari atau meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia. Yang kedua adalah Departemen Perindustrian. Nah, biasanya Indonesia sering mengadakan trade show. Nah, trade show ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pameran produk Indonesia yang dijual ke pasar internasional. Yang ketiga adalah organisasi kemasyarakatan. Nah, diantaranya itu adalah penggalangan dana. Terus ada event budaya, event seni, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang agen media, konsultan, dan industri pendidikan. Yang pertama adalah agen media, yang mana agen media penyedia tempat event. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi tempat yang cocok dengan event. Yang kedua, memberikan minimal 3 pilihan tempat yang cocok. Yang ketiga adalah mendapat komisi dari pemilik tempat, bukan dari penyelenggara atau peserta. Yang keempat adalah mempertimbangkan sisi fasilitas yang dibutuhkan, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Maksudnya di sini, jadi tugas dari agen penyedia tempat event adalah memilih atau memberikan opsi terkait tempat-tempat yang cocok yang sekiranya dibutuhkan oleh event tersebut. Yang kedua adalah media. Media ini tugasnya adalah menerbitkan informasi melalui cetak maupun elektronik. Salah satu contohnya adalah seperti kalau di media cetak biasanya membuat topik jenis event sukses yang diselenggarakan, terus laporan destinasi. Terus kalau di elektronik itu website event telah memberikan dampak yang besar, dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh para pengunjung. Selanjutnya adalah konsultan. Nah, konsultan merupakan orang yang memiliki pengetahuan spesifik atas setiap jasa yang diperlukan klien. Nah, jenis jasa diantaranya adalah yang pertama, melakukan studi kelayakan untuk menyelenggarakan event. Yang kedua, memberikan strategi pemasaran untuk destinasi tempat penyelenggara. Nah, yang dimaksud studi kelayakan event ini merupakan pengolahan atau pemilahan event ini sekiranya pantas tidak untuk dilaksanakan. Apa saja yang diperlukan untuk event ini, berapa anggarannya, dan bagaimana respon lingkungan terhadap event tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah institusi pendidikan, yang mana memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya pada event penyelenggara. Selanjutnya adalah pengunjung dan peserta, yang mana pengunjung dan peserta merupakan salah satu kunci untuk dapat mengukur sukses atau gagalnya suatu acara. Nah, yang kedua, penyelenggara harus mampu menyediakan kebutuhan yang bisa menarik pengunjung untuk hadir, misalnya dengan makanan, minuman, atau hiburannya. Yang ketiga adalah event dapat memberikan pelajaran atau pengalaman yang berkesan kepada para pengunjung. Dan yang terakhir adalah pengunjung mudah untuk menyaksikan atau pergi ke acara event tersebut. Nah, di sini salah satunya bisa dengan prediksi cuaca atau menentukan pada tanggal-tanggal yang sekiranya konsultan atau peserta itu lenggang. Nah, apa sih itu studi kelayakan event? Jadi, pengertian dari studi kelayakan event adalah pertimbangan untuk penyelenggaraan event berupa analisis terhadap ide yang muncul dan selanjutnya dilakukan saringan terhadap jenis-jenis kegiatan yang paling tepat dan ditetapkan satu kegiatan untuk diselenggarakan. Selanjutnya adalah proses seleksi ide kelayakan event. Nah, di sini yang harus dianalisis diantaranya adalah tujuan dari event tersebut, terus sifat event yang akan diselenggarakan, bagaimana event dapat terselenggarakan,
Terus, keuntungan apa yang akan didapat peserta dengan menghadiri atau mengikuti event tersebut. Selanjutnya adalah proses saringan pemasaran. Nah, di sini proses saringan pemasaran yang pertama adalah tanggal atau pelaksanaan. Kenapa? Karena agar tidak bentrokan dengan EO yang lain. Yang kedua adalah jenis event. Nah, di sini kita harus memberitahukan kepada masyarakat jenis event apa yang akan kita selenggarakan. Yang ketiga adalah diskusi. Penyelenggaraan event yang disukai masyarakat. Jadi kita harus lihat lingkungan sekitar agar kita tahu atau agar kita memiliki pandangan untuk menetapkan event agar digemari dan banyak pengunjungnya. Yang terakhir adalah inovasi, yaitu memberikan ide-ide baru agar masyarakat itu tidak bosan dengan event yang kita selenggarakan. Selanjutnya adalah proses saringan operasional, di mana yang pertama adalah sumber daya, yang mana semua event yang diselenggarakan pasti membutuhkan yang namanya sumber daya, yakni ide atau tujuan yang akan ditampilkan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang ahli dalam menyelenggarakan event. Jadi event membutuhkan orang-orang yang terampil atau ahli pada bidang tersebut. Nah, yang ketiga adalah tempat event, yang mana kita harus mampu memperkirakan tempat yang sekiranya dapat menampung jumlah orang yang akan hadir pada penyelenggaraan event tersebut. Selanjutnya adalah tanggal event. Nah, di mana kita harus mampu memilih tanggal-tanggal yang sekiranya banyak orang yang hadir. Misalnya, jika kita membuat event yang dikhususkan pada anak sekolah lalu ditaruh di hari Senin, itu pastinya akan sedikit yang hadir karena banyak yang memilih untuk bersekolah. Adalah durasi event. Jadi kita harus mempertimbangkan sekiranya event ini membutuhkan waktu atau durasi berapa lama. Dan juga ada teknologi. Teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan suatu event. Misalnya kita butuh proyektor, kita butuh alat elektronik lainnya. Dan yang terakhir, kita harus mempertimbangkan resiko yang akan muncul, resiko yang akan dialami atau yang tidak sesuai dengan rencana. Agar apa? Agar kita mampu cepat menanggulangi masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya adalah proses saringan keuangan atau pendapatan. Nah, di sini kan biasanya kalau event-event biasanya ada tiketnya. Jadi kita harus memasang atau memperkirakan harga tiket yang akan ditetapkan. Terus kita harus dapat menganalisis berapa jumlah orang yang akan hadir dan cara memaksimalkan pendapatan yang akan kita terima. Yang terakhir adalah proses saringan keuangan, di mana kita harus dapat menganalisis atau memperkirakan berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan pada acara event. Misalnya untuk acara tempat, untuk membayar tempat, untuk membayar tamu yang kita undang, para ahli yang kita undang, terus untuk hidangan yang akan disajikan, terus takutnya ada tambahan hidangan yang harus kita sajikan, terus penggunaan listriknya dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.